Ya, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang auto pajakan atau pemeriksaan perpajakan. Pemeriksaan ya, kitab undang perpajakan ada dia tentang pemeriksaan perpajakan. Jadi yang perlu kita ketahui ada self assessment versus pemeriksaan ya. Self assessment itu dia penilaian yang dilakukan oleh diri kita sendiri, oleh wajib pajak sendiri, sementara kalau pemeriksaan itu dilakukan oleh kantor pajak atau pemerintah. Apa itu pemeriksaan pajak? Ya, pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pengeluaran wajib pajak pajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Berikutnya, menguji kepatuhan pemenuhan wajib perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Yang ketiga, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, menguji ketaatan atau menguji kepatuhan. Menguji kepatuhan di sini dilakukan surat pemberitahuan yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya terjadi kelebihan bayar pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang kedua, mungkin surat SPT pajak penghasilan atau SPT pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang menunjukkan rugi. Yang ketiga, surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Yang kelima, mungkin ada pemberitahuan, ada indikasi kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Tujuan lain, yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak atau NWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Ya, mungkin penghapusan NPWP dilakukan karena wajib pajak sudah menyatakan dirinya valid, rugi, dan secara sah itu dinyatakan oleh pengadilan. Maka tentunya di sini ada penghapusan NPWP wajib pajak tersebut. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengukuran bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan bersih atau penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai atau PPN.
Yang 9, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain. Jenis-jenis pemeriksaan atau jenis-jenis audit perpajakan. Yang pertama, pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan wajib pajakannya. Yang kedua, pemeriksaan kriteria seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi. Yang ketiga, pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya, serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu. Berikutnya, pemeriksaan wajib pajak lokasi, yaitu pemeriksaan dilakukan di atas cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Berikutnya, pemeriksaan tahun berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak atau untuk mengumpulkan data atau keterangan untuk tujuan tertentu. Berikutnya, pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Berikutnya adalah pemeriksaan terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari 2 atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa wajib pajak yang memiliki hubungan pemilikan, penguasaan, pengelolaan, usaha, dan atau finansial. Yang berikutnya lagi, pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak atau delinquency audit, yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib pajak atau penagih pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa. Dan ini adalah produk pemeriksaan, yaitu surat tetapan pajak atau SKP. Jadi ada SKPKB, surat tetapan pajak kurang bayar, ada SKP PKPT, surat tetapan pajak kurang bayar tambahan, atau SKPLB, surat tetapan pajak nilai bayar, atau SKPN, surat tetapan pajak nihil. Demikian penyampaian informasi saya, semoga ini bermanfaat.